Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Minggu lalu pasar kembali sumringah, bisa dilihat IHSG melonjak kembali ke level 7.300. Memang ada beberapa sentimen positif yang terjadi minggu lalu, seperti hasil perundingan dengan Amerika yang menghasilkan tarif lebih rendah. Selain itu, Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuannya. Apakah memang pasar kita akan kembali membaik? Bagaimana investor melihat kondisi sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Dimas Noverio, Head of Investment Maybank Asset Management. Oke, jadi kita coba melihat hal tersebut, beberapa sentimen atau berita positif dalam beberapa hari terakhir ya. Ada pertama penurunan tarif trade Amerika terhadap Indonesia, kemudian yang kedua ada penurunan pemangkasan suku bunga BI. Mungkin yang pertama kita melihat secara sekilas kesepakatan antara pemerintah Amerika dengan pemerintah Indonesia yang menyebabkan tarif untuk ekspor kita turun dari 32% menjadi 19%, secara sekilas memang positif, terutama untuk eksportir kita seperti eksportir pakaian yang ke Amerika, itu tentunya positif untuk mereka. Namun kita juga tidak bisa terlepas bahwa dalam kesepakatan tersebut dikatakan bahwa Indonesia itu akan berkomitmen untuk membeli produk-produk Amerika yang kurang lebih nilainya sekitar 30 miliar dolar dalam bentuk produk-produk energi, agriculture, ataupun pesawat terbang. Bila kita bandingkan dengan trade surplus kita yang sebelumnya di tahun 2024 sekitar 19 miliar dolar, jadi kalau kita tambahkan mungkin kita ada sisi negatifnya, kita akan mengalami trade deficit ya dengan Amerika baik untuk tahun ini ataupun mungkin tahun-tahun ke depannya. Walaupun hal tersebut kita masih harus menunggu detailnya dari kesepakatan antara pemerintah Amerika dan pemerintah Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga melihat ada sedikit sisi negatifnya karena barang-barang import Amerika yang beberapa barang itu akan dikecualikan dari pajak atau dari tarif ya, sehingga mereka punya bea 0% dan hal ini tentunya menjadi ancaman untuk produsen lokal. Dan mungkin yang terakhir yang kita lihat bisa jadi ancaman apabila negara-negara lain seperti Cina ternyata mereka juga meminta perlakuan yang sama seperti Amerika. Akhirnya barang-barang tersebut nantinya akan lebih banyak lagi masuk ke Indonesia dan nantinya akan mempengaruhi atau mengancam produsen-produsen lokal. Jadi secara umum kita ngelihat kesepakatan tarif tersebut netral untuk pasar Indonesia. Sedangkan kalau untuk pemangkasan suku bunga BI kita lihat secara umum itu adalah positif, terutama untuk pasar fixed income. Karena kita tahu memang pemangkasan ini diharapkan, kita tahu bahwa likuiditas di perbankan masih ketat dan kita juga lihat bahwa alasan BI untuk menurunkan suku bunga kita lihat juga sudah tepat. Pertama, kita lihat rupiahnya stabil, inflasi juga terjaga rendah, dan yang terakhir kita lihat memang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu butuh boosternya. Jadi secara keseluruhan kita lihat penurunan pemangkasan suku bunga BI ini berdampak positif. Jadi kalau kita ngeliat dua berita yang terjadi, kita lihat secara umum akan lebih banyak faktor positifnya ke sisi fixed income atau pasar fixed income, sedangkan kalau dari sisi equity, kita masih melihat resiko besarnya itu ada di perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian juga pelemahan atau melemahnya daya beli masyarakat juga belum teratasi, dan mungkin kalau khusus untuk di pasar equity kita ngeliat mungkin earnings dari perusahaan di second quarter mungkin nggak akan sebaik dari perkiraan semula. Betul, jadi untuk mencapai dalam jangka pendek, untuk mencapai 5% kita nggak bicara tentang 8% karena mungkin itu masih dalam multi years ya tujuannya. Tapi untuk mencapai 5% tentunya ada dua syaratnya ya, dan dua syarat ini kelihatannya satu tuh sudah mulai dilakukan, yaitu stimulus dari sisi moneter, karena BI udah menurunkan 3 kali hingga hari ini. Menurunkan 3 kali artinya semestinya BI itu berusaha untuk mendorong likuiditas di pasar, yang artinya mereka berharap bahwa bank-bank ini nantinya meminjamkan atau menyalurkan kredit perbankannya yang pada akhirnya nantinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun kita lihat memang di bulan Juni ini BI mengeluarkan data kredit perbankan itu bahkan justru turun ke level terendahnya dalam 2 tahun terakhir di 7,7%. Lebih rendah dibandingkan dengan bulan Mei di 8,43%. Jadi hal ini yang merupakan salah satu alasan kenapa BI kemarin
menurunkan suku bunganya lagi. Tapi kalau kita lihat dari sisi moneter, SRBI juga yield-nya sudah turun, kelihatannya apa yang dilakukan dari sisi moneter itu sudah cukup. Mungkin yang kita butuh saat ini memang stimulus yang jauh lebih besar lagi dan eksekusi yang lebih baik lagi dari sisi fiskal. Karena kalau kita lihat sendiri, anggaran pemerintah sampai di beberapa bulan yang lalu masih di bawah dari targetnya semula. Dan ini yang kelihatannya baik dari sisi pendapatannya maupun dari sisi pengeluarannya, dua-duanya itu harus diakselerasi dalam waktu yang singkat ini, karena kita tinggal punya 6 bulan lagi untuk sampai di akhir tahun. Tapi syarat utamanya kalau saya lihat, pertama memang pelonggaran dari kebijakan, terutama di sisi fiskalnya, mungkin anggaran bisa jauh lebih agresif. Kemudian yang kedua, eksekusinya. Bagaimana program-program yang memang seperti yang sudah direncanakan oleh pemerintah benar-benar terlaksana di second half ini. Kalau kita lihat sebenarnya kita selalu fokus kepada indikator utamanya. Indikator utama terhadap program pemerintah kita tetap berfokus kepada MBG. Karena itu memang merupakan program jagoannya ya untuk pemerintahan kali ini ya. Jadi kita lihat memang di beberapa bulan terakhir, seingat saya ngeliat di datanya di bulan April itu distribusi dari MBG itu masih sangat kecil. Dan kita lihat karena ini merupakan program yang digadang-gadang atau program yang unggulannya, jadi kelihatannya semuanya itu pasti akan terfokus ke sana. Apabila kita ngeliat di second half ternyata MBG ini lebih cepat lagi karena memang anggarannya cukup besar, kita lihat mungkin ada optimisme bahwa stimulus dari sisi fiskal itu bisa turun ke masyarakat dan memperbaiki daya beli masyarakat. Aset alokasi untuk investor saat ini kebetulan sama seperti kami di Maybank, kita saat ini underweight di sisi equity dan kita overweight di sisi fixed income dan money market. Alasan utamanya karena kita lihat katalis di sisi fixed income itu lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Ada beberapa katalis ya, terutama di sisi fixed income. Kita ngelihat khusus untuk domestik, BI udah menurunkan dan kemungkinan masih akan menurunkannya lagi di second half. Beberapa alasannya karena kita lihat memang inflasi Indonesia terjaga, kemudian dolar itu masih dalam tren pelemahan, dan kita ngelihat juga kemungkinan The Fed itu juga akan menurunkan suku bunganya di second half. Jadi hal ini membuka ruang BI untuk menurunkan suku bunganya, dan untuk obligasi itu biasanya suatu hal yang positif. Sedangkan kalau dari sisi risikonya, mungkin kalau untuk fixed income kita melihatnya apabila ternyata inflasi di Amerika tiba-tiba naik lebih tinggi dibanding yang diharapkan oleh The Fed. Karena ini akan mencegah The Fed untuk menurunkan suku bunganya, atau ketika apabila dolar itu ternyata tiba-tiba menguat kembali, dan ini juga tentunya akan membawa risiko untuk pasar di Indonesia, domestik ataupun emerging market, baik dari sisi fixed income ataupun dari sisi equity. Alternatif investasi lain mungkin yang kebetulan kita di Maybank Indonesia maupun regional memang kita mengedepankan investasi emas. Karena kita melihat bahwa emas itu merupakan salah satu alternatif investasi ketika volatilitas di pasar itu tinggi, ataupun ketika kita lihat inflasi di masa depan itu juga cenderung akan menguat. Kebetulan kami di saham memang underweight dari secara keseluruhan, dan untuk sektoral pun kita di saham itu saat ini kalau tidak netral kita sebagian besar itu underweight, karena memang ada beberapa seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya, lemahnya daya beli masyarakat, kemudian juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum menguat. Itu merupakan alasan utama kita masih banyak underweight di sektor-sektor di saham. Namun apabila kami memilih, mungkin salah satu sektor yang buat kami saat ini cukup menarik yaitu sektor consumer staples. Biasanya consumer staples ini selalu diwarnai dengan valuasi yang sangat mahal. Namun kali ini kelihatannya dengan penurunan indeks dalam beberapa, mungkin setengah tahun terakhir, membuat valuasi di beberapa consumer staples yang sangat bagus, perusahaan-perusahaan yang sangat bagus, itu masuk ke level-level yang menarik untuk dibeli. Dan yang kedua, kita juga ngelihat bahwa raw materials atau bahan baku untuk consumer staples ini dalam beberapa waktu terakhir memang dalam tren penurunan, sehingga kita expect bahwa dalam beberapa kuartal ke depan semestinya margin mereka akan membaik. Jadi salah satu pilihan kami memang mau masuk di consumer staples sector.
Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.